Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang C akan membahas tentang keluhan yang seringkali diutarakan oleh ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Bang C, seringkali saya itu merasa malu, minder, dan tidak percaya diri ketika bertemu dengan orang lain, apalagi dengan teman-teman sebaya atau teman-teman sekolahku. Gimana ya caranya supaya saya percaya diri, apalagi saya sudah masuk rumah sakit jiwa. Saya takut kalau mereka ngata-ngatain saya. Nah, itu yang bikin akhirnya saya itu malas untuk keluar rumah. Nah, tentu ini bisa saja dialami oleh ODGJ yang dirawat oleh bapak atau ibu ya di rumah. Nah, atau dialami oleh ODGJ sendiri. Oleh karena itu, silahkan simak. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan berikan like serta share jika informasi ini ada manfaatnya. Nah, sebenarnya masalah minder, malu, tidak percaya diri ini kan masalah perasaan, ya, suasana hati, ya. Ini hasil dari apa? Hasil dari kita itu berpikir, ya, dan itu sering dipikirkan. Nah, pikiran itu kebetulan pikiran yang negatif tentang diri kita, ya. Dan pikiran negatif itu diucapkan berulang-ulang. Misalnya nih, saya nggak ganteng, saya nggak cantik, saya jelek, tubuh saya gendut, tubuh saya hitam, kulit saya hitam, ya, body saya jelek, atau saya nggak bisa apa-apa, saya tidak berhasil seperti yang lain, saya belum kerja, saya belum nikah. Nah, sebenarnya kalau ini memang disadari dan tidak dibanding-bandingkan dengan keberhasilan orang lain atau keunggulan orang lain, ya tentu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu kan ada proses membandingkan kondisi dirinya, entah itu bentuk tubuhnya, fungsi tubuhnya, kemampuannya, ya kan, masalah finansial dan sebagainya, dengan yang orang lain punya. Nah, kalau kita memandang hal yang baik atau tentang orang lain dan ternyata kita nggak punya, dan itu dibanding-bandingkan, ya tentu ada perasaan tidak puas, perasaan yang membuat kita jadi minder, jadi lebih jelek dari orang lain, padahal tidak seperti itu, ya. Jadi asal mulanya ya tentu dari membandingkan, sehingga muncullah pikiran negatif itu, dan akhirnya muncul perasaan minder, malu, dan tidak percaya diri. Nah, tentu pikiran negatif itu juga bisa saja diawali dari memang sejak kecil atau remaja atau pada saat sekolah itu selalu dibully, dijelek-jelekin, dihina, dikata-katain yang tidak pantas, atau bahkan orang tuanya sendiri juga melabel, memberikan penilaian yang negatif terhadap anak, sehingga tertanam, sehingga ketika usia remaja atau usia dewasa, apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka ingat dengan perkataan-perkataan atau hal-hal yang didengarnya di masa lalu, akhirnya diiyakan, oh ya saya memang seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang bikin akhirnya kalau terpikir terus jadi malu, minder, dan tidak percaya diri. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan? Tentu yang perlu dilakukan adalah, karena ini
perasaan ya, perasaan malu, minder, tidak percaya diri, atau mungkin insecure ya. Pertama yang perlu dilakukan adalah bisa saja kita sedikit menetralisir perasaan itu, menenangkan diri, entah itu dengan mendengarkan musik, menonton televisi, atau mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bisa jadi berkebun, atau olahraga, atau menjalankan hobi, itu bisa mengurangi ya perasaan itu semakin menjadi-jadi. Nah, kalau memang tidak ada kepercayaan diri atau merasa minder bertemu dengan orang lain, ya tidak usah dipaksakan. Kecuali sudah siap, lah itu beda lagi. Ya. Nah, ketika kita sudah mulai sedikit berkurang rasa malu, minder, dan tidak percaya diri, selanjutnya adalah mulailah kita pikirkan ya terkait dengan aspek positif yang dimiliki, hal baik yang kita miliki, entah itu bentuk tubuh, fungsi, hobi, kegemaran, atau pekerjaan, atau kebiasaan, atau prestasi. Nah, kita perlu yang pertama melakukan identifikasi atau mengenali dulu apa saja yang kita miliki ya, terkait dengan tadi itu bentuk tubuh, fungsi, kegemaran, hobi, ya teman, keluarga, ya pekerjaan. Nah, tentu ini kalau kita ingat-ingat ya, list atau aktivitas hal-hal positif yang kita miliki itu kita sering baca sebelum ketemu orang lain, ya itu bisa menjadi afirmasi. Apalagi kalau dibikin kalimat yang bagus. Jadi itu akan menambah rasa percaya diri dan mindernya itu berkurang. Jadi sebelum keluar rumah, hal-hal baik yang kita miliki itu, entah bentuk tubuh, fungsi, dan sebagainya itu bisa dibuat kalimat afirmasi. Ya, bahwa saya bisa, saya ini, saya tidak seperti yang saya pikirkan. Nah, saya toh bisa ini. Nah, itu kalau diucapkan berulang-ulang sebelum keluar rumah, pasti akan mempengaruhi perasaan atau suasana hati, sehingga kepercayaan dirinya akan muncul. Nah, berikutnya, tadi kan kita sudah punya sederetan ya, kemampuan, kebiasaan, atau memiliki hal-hal positif dari bentuk dan fungsi tubuh kita. Dinilai mana yang bisa kita gunakan sekarang atau mampu kita lakukan, dan mana yang bisa kita kembangkan lagi. Kemudian kita pilih, misalnya nih, saya bisa menanam, tapi nggak terlalu bisa menanam dengan baik, ya, tapi ini bisa. Nah, mungkin bercocok tanam ini akan menjadi salah satu yang dipilih untuk dikembangkan. Nah, ketika kita sudah memiliki beberapa hal yang bisa kita kembangkan, kalau misalnya memang kita sering malu, nggak percaya diri karena bentuk tubuhnya atau fungsi tubuhnya, ya tentu kita lebih membahas atau membicarakan tentang hal positif, hal baik kita dari bentuk tubuh kita. Masa sih dari sekian bentuk tubuh kita atau fungsinya tidak ada yang bagus? Pasti kan banyak yang bagus ya. Jadi kalau kita misalnya punya telinga yang tidak bisa mendengar dengan baik, sehingga seringkali merasa malu, ya jangan fokuskan pikiran kita ke telinga kita, ke mata kita saja, atau bentuk tubuh kita, atau fungsi tubuh yang lain, sehingga akan mengurangi rasa tidak percaya diri. Nah, tapi kalau bersifat kemampuan, merasa nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya sekarang bisanya apa? Kembangkan. Sehingga ketika harus bicara dengan orang lain atau berdampingan dengan orang lain dan mereka lebih berhasil dari kita, belum tentu orang itu mempunyai keberhasilan atau kesuksesan seperti yang kita miliki. Karena masing-masing orang itu punya keberhasilan dan kesuksesan yang berbeda-beda. Sehingga tentu ketika kita melatihnya, mengembangkannya,
Bisa dengan membaca, bisa dengan latihan sendiri, bisa dengan ikut bekerja. Tentu ini akan menambah kemampuan dan skill ya, keterampilan, sehingga akan menjadi bangga. Apalagi kalau sudah menghasilkan uang, tentu akan lebih bangga lagi ya. Nah, sehingga rasa tidak percaya diri, malu dan minder itu akan berkurang. Nah, berikutnya adalah jika ternyata rasa malu, tidak percaya diri itu berasal dari faktor luar atau eksternal. Keluarganya sering ngata-ngatain jelek, ngata-ngatain yang tidak tepat kepada ODGJ. Ya tentu sangat bijak jika keluarga menghindari berkata yang tidak pantas. Ya, memang benar apa yang dikatakan itu, tapi tidak perlu dikatakan, itu sangat menyakiti hati ODGJ. Berusaha untuk berkata yang sopan, yang ramah, hindari berkata yang negatif. Memikirkan kondisinya saja sudah itu berat, ditambah lagi dengan perlakuan keluarganya yang selalu menjelek-jelekkan, membanding-bandingkan, tentu itu sangat tidak tepat, sangat membuat tidak nyaman. Sehingga kadang-kadang wujud tidak percaya diri, malu mindernya itu berubah menjadi rasa marah. Karena apa? Terintimidasi, terancam kenyamanannya, sehingga menyerang, marah-marah, ngamuk. Nah, jadi ketika keluarga tidak berusaha untuk mengontrol pembicaraan apa yang dikatakan tentang ODGJ, ya sangat memungkinkan jika ODGJ itu akan ngamuk atau marah. Berangkat dari mana? Harga dirinya yang rendah. Ya, yang seringkali mempengaruhi suasana hatinya. Bisa saja marah, ya, kesal, jengkel, tidak selalu harus malu, minder dan tidak percaya diri. Ya, mau orang malu, minder, nggak percaya diri, nggak mau bergaul, kalau diintimidasi, kalau diejek ya marah. Nah, itu gambaran bahwa sejatinya kita harus menjaga perasaan ODGJ supaya apa? Tetap percaya diri, tidak malu dan tidak minder. Karena bisa jadi orang tua itu nggak nyadar, keluarga nggak nyadar kalau kata-katanya dia itu bisa bikin ODGJ menjadi malu, menjadi kepikiran terus dengan hal-hal negatif yang dimiliki. Itu kira-kira yang bisa Bang Sei sampaikan. Semoga manfaat. Sampai jumpa lagi.